Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Allah Sukmo. Teman-teman ya, saudara sekalian, kali ini bahasan kita part 3 ya, yaitu tanda-tanda datangnya makhluk halus ya, yaitu hewan kecil ya teman-teman. Hewan-hewan kecil ini ya, biasanya ini juga menandakan ya bahwa ada kehadiran makhluk halus di sekitar kita ya, pemberitahuan ya, seperti burung-burung liar kecil ya, burung-burung liar kecil, terus kelelawar ya, burung seriti ya, seriti atau walet lah ya, yang besar walet, yang kecil seriti. Itu juga menandakan adanya kehadiran makhluk halus ya. Kalau misalkan itu istilahnya rumah yang dihuni sarang walet atau sarang seriti, itu jelas teman-teman ya, itu jelas merupakan sarang dari makhluk halus. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena secara akal ya, secara akal itu tempatnya itu lembab ya, lembab, udaranya itu lebih hampa ya. Satu itu, kedua dingin ya, itu akan disenangi oleh makhluk halus. Dan selanjutnya kotor ya, pasti kotor ya, tempat yang ditempati walet itu pasti kotor ya. Apalagi sampai tempat itu di istilahnya apa ya, tempat itu ditinggali ya, secara dipelihara, maksud saya dipelihara ya, secara banyak bergerombol yang menghasilkan liur walet, itu juga merupakan sarang dari makhluk halus ya. Tapi yang kita bicarakan di sini ini adalah sesuatu yang tidak semestinya gitu ya, hadir di rumah kita ya. Misalkan burung-burung kecil ya tiba-tiba masuk ya, entah itu siang entah itu malam ya, tapi lebih dominan malam teman-teman ya. Kalau siang itu biasanya burung kesasar ya, atau burung tersesat, biasanya seperti itu ya. Tidak hanya burung ya, kelelawar. Terus teman-teman sering menemukan ya, hewan-hewan itu meninggal gitu loh, seperti tikus tiba-tiba meninggal ya. Pengalaman ini ya, pengalaman tikus meninggal ini karena kiriman teman-teman ya. Jadi pada waktu itu saya di rumah ya, saya baca amalan ya, memang untuk membersihkan ya, menghancurkan, membersihkan. Terus saya baca ya, mulai habis isya ya sampai subuh ya. Pagi harinya ya, setelah agak terang, saya ke halaman depan ya, saya temukan itu 2 ekor tikus ya meninggal dunia ya, di garasi ya, di garasi rumah saya. Terus yang di atas itu ada 3 meninggal dunia, baru ya, meninggalnya itu baru dan seperti terbakar gitu ya. Bukan berarti hewan-hewan tersebut makhluk halus, bukan. Mereka itu dihinggapi teman-teman ya, karena makhluk halus ini tidak punya wadah ya, jadi bisanya itu nempel ya, nempel sebagai sarana ya, sama halnya santet ya, itu kan nempel di buhul ya, bisa melalui media pakaian, bisa melalui media makanan, bisa melalui media tulang dan sebagainya ya. Jadi teman-teman perlu diwaspadai ya, apabila ada hewan-hewan kecil ya, yang masuk ke rumah Anda. Di samping itu, banyaknya hewan-hewan tersebut juga menandakan bahwa rumah Anda itu menjadi sarang dari makhluk halus ya, seperti banyak kecoa ya, banyak cicak, ada tokek juga. Itu juga menandakan bahwasannya rumah tersebut ada makhluk halusnya ya.
untuk banyak tidaknya itu teman-teman bisa melihat seberapa parah ya, seberapa banyak hewan tersebut di rumah Anda ya, seperti itu. Kalau cuma 1-2 itu wajar teman-teman ya, seperti cicak, tokek. Kalau tokek itu tidak wajar teman-teman ya, di rumah itu tidak wajar. Biasanya tokek itu kebanyakan di tempat-tempat yang memang angker gitu, tokek itu. Kalau cicak di rumah-rumah pasti ada. Karena apa? Karena makanannya kan nyamuk ya, seperti itu. Selanjutnya ya, ada beberapa juga seperti kupu-kupu ya teman-teman. Kupu-kupu ya, teman-teman kan sering lihat ya, kupu-kupu masuk kamar ya, masuk ruangan malam hari ya teman-teman. Kecil-kecil gitu loh kupu-kupunya. Itu juga mengindikasikan adanya makhluk halus ya. Bisa, kalau orang tua dulu ya, itu mengatakan bahwasanya akan ada tamu ya. Ya, tamunya itu ya makhluk halus tersebut gitu loh. Ya, cuma disamarkan akan ada tamu biar kita tidak takut sebagai anak cucunya gitu loh. Kita kan masih kecil. Sebenarnya orang tua-tua kita dulu sudah tanggap dan waskito ya terhadap tanda-tanda tersebut. Kecuali kalau memang teman-teman sudah terbuka indera keenamnya ya, mata batinnya sudah peka, indera keenamnya sudah terbuka, itu tidak usah pakai tanda-tanda, kehadiran mereka juga bisa Anda rasakan gitu, bisa Anda lihat dan face to face seperti itu. Yang kita bahas kali ini di part 3 adalah hewan-hewan kecil ya. Bisa juga teman-teman menjumpai ya, tiba-tiba menjumpai kalajengking ya di rumah Anda, kelabang, dan banyak lagi pokoknya ya, yang sesuatu itu tidak pada tempatnya gitu ya teman-teman. Itu perlu Anda curigai, khusus bagi yang awal. Terus juga teman-teman ular ya, biasanya ular ini juga sering juga ya masuk ya, ularnya kecil-kecil gitu ya. Ini juga pertanda ya, bertambah bahwasannya ada makhluk halus ya. Entah itu makhluk halus yang memang cuma lewat atau kiriman ya. Kebanyakan kalau yang datang ya ke rumah kita sesuatu seperti itu, biasanya itu kiriman teman-teman, kiriman sihir, santet, dan sebagainya. Jadi perlu diwaspadai ya untuk hewan-hewan tersebut. Sebaiknya ya kita keluarkan ya, jangan dibunuh ya, keluarkan aja ya. Kita sesama makhluk, kita juga harus menghormati ya, seperti itu. Atau teman-teman juga bisa melakukan ya pemagaran diri ya. Pada saat teman-teman mengetahui hal-hal tersebut, teman-teman langsung ingat sama Tuhan. Entah terserah amalannya yang mau dibaca apa, intinya adalah kepasrahan teman-teman terhadap Tuhan untuk mendapatkan perlindungan, sehingga teman-teman terhindar dari bahaya yang tidak diinginkan. Ya, demikian untuk part 3. Kita lanjut part selanjutnya terkait dengan tanda-tanda kehadiran makhluk halus. Demikian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.